Oke, baik. Selamat siang untuk anak-anak Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak harap kalian yang nanti akan menonton video ini dalam keadaan baik dan bisa dimengerti dan mudah dipahami apa yang Bapak sampaikan. Ya, pada pertemuan kali ini untuk anak-anak Bapak kelas 12 TKJ, Bapak akan menjelaskan bagaimana sih konfigurasi firewall pada Windows 10. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa sih itu firewall. Jadi di sini Bapak sedikit tampilkan materi berkaitan dengan firewallnya ya sebelum melakukan konfigurasi. Ya, kalian bisa lihat firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Nah, ini bisa diartikan bahwa komputer kita bisa dinyatakan tidak akan pernah aman jika kita melakukan komunikasi atau koneksi ke komputer lain. Dalam artian, apakah dalam bentuk jaringan lokal ataupun dalam bentuk jaringan global. Artinya kalau kita terkoneksi ke internet, sudah pasti ancaman itu pasti akan masuk ya. Karena ketika kita terkoneksi ke internet, kita harus mampu memproteksi jaringan kita sendiri atau komputer kita sendiri dari serangan-serangan pengguna internet lain. Karena kita ketahui bahwa tidak semua pengguna internet itu menggunakan internet untuk hal-hal yang baik, tetapi ada juga untuk hal-hal yang buruk. Sehingga untuk mengantisipasinya, kita sendirilah yang dituntut untuk mengantisipasi, memproteksi diri dari ancaman-ancaman tersebut. Oke, dengan adanya firewall dapat dipastikan bahwa data komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, penjelasannya bisa dibaca dari modul yang telah Bapak berikan. Nah, itu ada juga fungsi dari firewall itu. Nah, jadi sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana mengkonfigurasi firewall pada Windows 10. Oke, yang pertama, kalau Windows 10 itu seperti ini ya. Kita masuk ke control panel terlebih dahulu. Pada tombol sebelah start ya, pada bagian sudut kiri bawah itu ada search di situ ya, type search here. Di situ boleh ketikkan panel. Nah, itu langsung ketemu ya, control panel. Itu bisa diklik. Selain dari situ, caranya gimana lagi? Kita bisa klik kanan pada bagian start di situ. Nah, klik kanan, tinggal cari di situ. Ada nggak control panel? Bisa dicari. Ternyata nggak ada ya. Kalau nggak ada, boleh langsung dari sini aja panel. Kalau di Windows 7 itu di start aja, tombol start langsung kelihatan nanti panel. Oke, di sini kita masuk ke control panel. Setelah itu pilih firewall. Kalau di sini Windows 10 itu Windows Defender sama firewallnya itu join jadi satu. Gitu. Oke, baik sampai di sini bisa kelihatan ya pesannya help protect your PC with Windows Defender. Di sini Defendernya disuruh aktifin dan firewallnya. Di sini kita cek masuk ke turn Windows Defender firewall on or off. Oke, tinggal kita klik. Nah, di sini langsung masuk ya. Pilihan untuk masing-masing jaringan. Jadi di sini posisinya off. Kita harus ketahui kalau posisi off seperti ini, Windows Defender firewallnya seperti ini, off seperti ini. Apakah ini baik atau tidak? Kita harus ketahui. Ternyata kalau kita posisikan di off, maka dua fungsi di bawahnya ini tidak berfungsi. Block all incoming connection, include those left low APPS. Agak repot nih ya. Notify me when Windows Defender firewall block a new APPS. Ini tidak kita aktifkan.
karena kita memblok secara keseluruhan. Jadi ketika kita firewall kita nonaktif, kita akan dengan mudah untuk terkoneksi ke komputer orang lain. Atau Bapak contohkan di sini menggunakan teknik ping aja ya. Boleh tekan Windows R sebelum kita aktifin, kita coba dulu Windows R, CMD ya. CMD. Oke. Kita mau cek IP kita sendiri dulu. Caranya hit config. Oke, itu kelihatan IP kita ya. 192.168.100.219. Sekarang kita mau ping IP yang ada di yang sama-sama terkoneksi ke jaringan 100.1. Coba di sini IP teman ada yang terkoneksi di sini 192.168.100.245. Kita coba. Ini IP 245 ini merupakan IP orang lain yang sama-sama terkoneksi jaringan internet. 245 tadi apa? Oke. Ternyata hasilnya pada sini request timeout. Bapak aktifin lagi nggak? Kita coba dulu. Apakah punya teman tadi sudah diaktifin atau gimana? 192.168.100.245. Oke. Kita coba lagi. Ya. Untuk yang pertama tadi hasilnya request timeout ya, karena kebetulan posisi mesinnya atau komputernya posisi standby. Ketika sudah aktif, lalu kita ping tuh langsung terhubung tuh ya, time to live 128. Itu langsung kelihatan ya. Kurang T. Ini bisa langsung terkoneksi dengan mudahnya ketika kita memanggil komputer yang berada di dalam jaringan. Begitu juga ketika orang lain memanggil kita, itu akan dengan mudah terkoneksi tanpa adanya pembatasan. Jadi di sini kita sudah ketahui hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana jika firewall tersebut yang kita miliki ini kita aktifkan gitu. Kita akan coba aktifin. Nah, pada posisi ini, pada dua fungsi ini yang atas nggak usah kita checklist ya. Cukup yang bawah aja. Lalu kita okekan. Setelah kita okekan, di sini posisi firewall kita aktif, berarti pengamanan atau proteksi dari komputer kita sudah kita tingkatkan. Di sini bisa dilihat ya, Windows Defender firewall started on incoming block L connection. Nah, ini yang nggak kita aktifin tadi. Yang kita aktifin hanya notifikasi, dan di sini juga terlihat ya bahwa komputer yang Bapak gunakan terkoneksi ke jaringan Free Methodist 3. Oke ya. Selanjutnya di situ bisa dilihat pada kita cek dulu ya pada security. Jadi security and maintenance, di situ network firewall. Di sini juga kita bisa cek ya. Kita cek untuk keamanannya. Oke, di sini masuknya virus protection, boleh dicek ya. Current threats, nah ini ancaman yang ada nih. Ada di program Win32 Vgram. Ini masih rendah ya, karena sudah diproteksi oleh Windows Defender. Jadi ini ada pilihannya, mau di remove karantina allow on device. Itu ada pilihannya, tergantung kalian mau diapain gitu. Selanjutnya di sini bisa dilihat ya bahwa virus trust and protection di sini di posisi on. Ini bisa kalian manage aja ya. Kalian on kan. Ini juga bisa di on kan ya. Windows security-nya automatic simple submission ini bisa di on kan. Chamber protection-nya juga. Nah, ini kalau di on kan otomatis proteksi yang kita miliki itu akan jauh lebih baik. Selanjutnya firewall and network protection. Di sini boleh di sini domain networknya di posisi off ya. Di sini boleh kita on kan. Jadi kalau setiap kita on kan dia minta kalau kita off kan di sini minta notifikasi gini. Apakah kamu ingin
menonaktifkan atau mengaktifkan, di situ tinggal kita pilih. Oke, ya. Di sini kita posisikan aktif tapi nggak kita blok ya, karena kalau kita blok nanti agak susah. Semua jaringan yang masuk otomatis nanti bisa terblok. Atau ketika kita membuka situs-situs yang sistem menganggap itu sebagai threat atau ancaman, itu akan otomatis tertutup. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya, setelah kita aktifin ini, jadi langkahnya gampang ya, tinggal masuk ke control panel, masuk ke sistem security. Di sini juga kita ceknya sama seperti yang tadi ya. Di sini udah bagus nih, udah hijau semua, berarti menunjukkan bahwa semuanya sudah aktif ya. Kalau sudah bisa kita close. Ini kita coba close. Sekarang kita coba masuk untuk menguji apakah jaringan luar bisa kita akses dengan mudah, atau komputer yang terhubung dengan jaringan yang sama dengan kita bisa kita akses. Kita boleh coba lagi dari CMD-nya ya. Oke, Windows R, Enter, besar ya. Biar gampang, kita mau coba ping dulu, ping. IP yang tadi sudah kita ping terlebih dahulu di posisi aktif ya, 192.168.100.245. Oke. Nah, di sini kelihatan masih aktif dan dengan mudah terhubung ya. Oke, ternyata di sini masih aktif dan kelihatan dengan mudah terhubung. Oke, kita coba cek lagi. Baik, ini sepertinya belum berjalan ya, kita tunggu sebentar. Kita cek lagi. Oke, kita coba lagi ya. Ping IP 192.168.100.254. Oke, kita coba. Ya, di sini kelihatan ya bahwa hasilnya request timeout, di mana jaringan yang ingin kita akses di situ tidak bisa menjawab panggilan kita. Sementara kalau tadi posisi di firewallnya itu off, kalau di firewallnya itu off, itu akan dengan sangat mudah kita dan orang lain untuk masuk ke dalam jaringan. Apakah kita mengakses milik orang lain atau orang lain masuk ke kita, itu akan sangat dengan mudah dilakukan. Jadi di sini posisinya sudah on ya. Oke. Ya, di sini juga bisa dicek nanti ya. Di security-nya nih. Ini kelihatan nih. Internet security setting oke ya. User control, account control on semua. Jadi sudah berjalan dengan baik. Oke, sampai sini itu tadi merupakan langkah-langkah untuk konfigurasi firewall pada Windows 10 ya. Jadi bagi anak-anak Bapak nanti bisa diperhatikan untuk komputernya, apakah ketika kalian terkoneksi ke internet itu firewall dalam keadaan aktif atau dalam keadaan non-aktif. Tapi yang harus kita pahami, itu merupakan keuntungan dari firewall ya. Artinya kita lebih terproteksi. Tetapi kelemahannya ya seperti yang tadi, seharusnya kita bisa terkoneksi menjadi tidak terkoneksi. Jadi kalau untuk sharing data dalam jaringan lokal ini menjadi kendala ya. Artinya kita harus memberikan akses terhadap orang lain, dan orang lain juga memberikan akses kepada kita untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau ingin melakukan sharing data, alangkah baiknya untuk firewall itu di off-kan terlebih dahulu. Dengan resiko apa? Komputer kita kurang terproteksi. Baik, sampai di sini untuk anak-anak Bapak.
atas penjelasan dari konfigurasi firewallnya. Cukup mudah, sederhana, jadi kalian bisa coba di rumah, atau kalau nggak ada komputer atau laptop di rumah boleh coba di warnet untuk uji cobanya ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak Bapak, semoga bisa mudah dipahami dan langsung dipraktekkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and comment ya. Subscribe nggak maksa. See you next time.